uang segitu mah mending buat beli laptop atau MacBook sekalian, Bang. iPad mah kentang cuma buat Netflixan doang. Nyesel beli iPad, mending MacBook Neo dah. Komen kayak gitu tuh hampir selalu muncul ya, baik di unboxing iPad ataupun review iPad, baik di channel ini ataupun di channel-channel besar ya. Rata-rata komen bahwa iPad itu nggak worth it gitu ya. Kadang jadi mikir sih, apa iya ya memang seharusnya beli MacBook daripada iPad ya? Tapi gimana ya, lawang aku nggak butuh laptop, ngapain beli MacBook? MacBook kan laptop kan ya? Jangan sampai dihujat netizen nih. Sebagai pengguna iPad only selama bertahun-tahun, kayaknya aku perlu deh sharing pendapat aku soal iPad yang semakin lama semakin kesini tuh semakin menjadi korban kutukan si serba bisa. Yuk kita obrolin bareng. Kenalin, ini adalah Jan Frodeno. Dia adalah legend buat cabang triathlon, renang jago, sepedaan kenceng, dan lari juga tangguh. Dia adalah manusia dengan kemampuan atletik yang paling lengkap dan paling bagus. Tapi akan selalu kalah dengan spesialis. Begitulah iPad M5 ataupun iPad Pro pada umumnya, sebuah alat yang didesain untuk menjadi ultimate all-rounder. Dia bisa melakukan segalanya, tapi kita sebagai pengguna seringkali jahat. Kita menuntut iPad si atlet triathlon ini untuk mengalahkan laptop si spesialis lari 100 meter di lintasannya sendiri. Pertanyaannya, kenapa ya ekspektasi kita ke iPad itu setinggi langit? Kenapa kita terus berharap dan memaksa supaya iPad itu bisa menggantikan laptop? Menurut aku jawabannya ada di intimacy and power. iPad adalah komputer yang terlihat sangat menarik. I mean, look at this. Desainnya sangat menarik. Displaynya yang kinclong banget, chipsetnya yang powerful, interaksinya yang menyenangkan, nggak ada jarak antara ujung jari kita dengan pixelnya. Kamu menyentuh langsung layarnya dan kamu pakai dia main sambil duduk ataupun rebahan di sofa, kamu pangku sangat bosan. It's very intimate interaction. Interaksi touch first ini bikin kita merasa sangat dekat dan nyaman sama iPad ini. Dan disinilah jebakannya. Karena kita merasa sangat nyaman dan intim sama iPad, kita juga tahu nih kalau chipsetnya itu sangat powerful, otak kita mulai halu. Kita pikir kalau alat ini seasik itu buat nemenin ngegambar ataupun nonton, seharusnya dia juga bisa nemenin kita untuk kerja profesional. Ya berharap bisa tetap kerja sambil nyantai, kerja sambil rebahan, kerja di mana aja, kerja kapan saja. Kita tertipu oleh rasa nyaman dengan kemudahan iPad di genggaman, sampai lupa kalau alat ini punya DNA yang berbeda. DNA iPad adalah casual ya, karena secara ergonomis, form faktornya itu membuat kita bisa melakukan aktivitas menggunakan iPad sambil duduk di meja, bisa santai juga di sofa, rebahan di kasur, anything. Kemudian DNA-nya juga kreatif, karena kebebasan secara ergonomis tadi tentunya bikin psikologis kita lebih nyaman buat melakukan berbagai hal yang kreatif dan menyenangkan di iPad. Jadi nggak kaku gitu. Nah, DNA utamanya adalah versatile. Nanti di belakang aku ceritain gimana iPad ini bisa ngegantiin begitu banyak device. So, secara nature, UI dari iPad ini terasa sangat interaktif, nggak kaku, dan terasa nyantai aja bawaannya. Jadi kreatif, karena kita nggak kena pressure dan harus fokus. Tapi memang nggak didesain untuk mengerjakan sesuatu secara lama gitu ya. Karena ya akan pegel juga kalau kita pegangnya kelamaan gitu kan. Bandingin secara laptop yang secara natural, kalau kita pakai laptop pasti kita duduk di meja dan duduk secara formal. Tentu DNA yang terbentuk juga berbeda, yaitu DNA-nya formal, produktif, dan kerja dalam waktu yang lama. Nah, DNA dari iPad yang memang sifatnya casual, kreatif, dan juga versatile ini tentu mempengaruhi OS-nya itu di develop. Dan ini yang membentuk serta mendasari iPad OS. Jadi kalau ekspektasinya bisa menghasilkan pengalaman yang sama dengan laptop, sepertinya nggak akan terjadi sih. Istilahnya beda spesies gitu ya, nggak bisa disamain. iPad bisa buat apa? So, sebenarnya bisa buat apa sih iPad ini? Wah, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan menggunakan iPad ini. Beneran, iPad ini bisa melakukan banyak hal dan bisa menggantikan begitu banyak device. Coba lihat daftar ini, ada sekitar 35 perangkat yang bisa diganti oleh iPad. Dia bisa jadi monitor field camera, dia bisa jadi e-book reader, dia bisa jadi scanner LiDAR buat desain interior, dia bisa dipakai buat point of sales di kasir, banyak kan? Tapi apakah iPad itu selalu lebih baik dari alat yang digantikan? Nggak selalu, terutama laptop. Mari kita bedah. Kita lihat radar chart ini ya. Ini adalah peta kemampuan dari iPad melawan laptop. Perhatikan jaring yang merah. Ini adalah wilayah iPad tanpa aksesoris apa-apa. Beneran hanya iPad saja. Nah, dia hanya akan maksimal di aktivitas yang mengandalkan intimacy dan touch first, seperti entertainment streaming, kemudian on-field tools, misalnya kayak buat sales yang lagi nawarin produk gitu ya, dan juga browsing ataupun reading. Sedangkan laptop, ini kita warnai di jaring yang warna kuning. Nampak dia sangat maksimal ya di office ataupun working like activity, seperti coding, office works, email, dan juga professional editing. Tapi pasti nggak nyaman kalau dipakai buat on-field tools,
kan nggak enak ya nenteng-nenteng kayak bawa nampan. Desain kreatif yang terkait gambar juga kurang nyaman, dan jurnal ataupun note taking pasti kurang nyaman. Tapi di sisi lain, iPad kalau kita bekali dengan aksesoris dan aplikasi yang tepat, bisa kita push supaya mendekati level profesional ataupun pekerjaan yang serius. Kayak Pro Editing dengan menggunakan DaVinci Resolve, kemudian Office Works pakai Office 365 di browser Safari. So, hasil akhirnya iPad itu jauh lebih versatile ya dibandingkan dengan laptop. Kelihatan nih di jaring yang warna biru ini bentuk grafiknya hampir bulat, jadi dia hampir maksimal di semua item. Mungkin hanya coding saja yang masih terlalu jauh gapnya dibandingkan laptop. So, emang laptop adalah spesialis. Dia lahir untuk lari cepat di lintasan Office Works, coding, dan juga olah data. iPad bisa sih mengikuti itu ataupun mengejar itu, tapi dia butuh berbagai alat bantu dan mungkin tetap bakal ngos-ngosan juga karena memang operating sistemnya nggak didesain untuk pekerjaan seperti itu. Tapi sebenarnya aku justru mau mengajukan satu pertanyaan sih. Apakah kita semua membutuhkan yang namanya laptop? Apakah benar-benar aktivitas yang kita kerjakan butuh level profesional seperti yang dijanjikan oleh laptop? Jangan-jangan kita hanya cukup sedang-sedang saja, which is itu bisa di-cover oleh iPad tadi secara lengkap. Rasanya itu adalah pertanyaan yang mesti kalian tanyakan kalau kalian lagi bingung mau beli iPad ataupun beli laptop ataupun beli MacBook ya. Kalian bisa mapping butuh sejauh mana sih tingkat profesionalitas yang kalian butuhkan. Misal kalau kebutuhannya buat Office Works, sampai sejauh mana sih fitur word processing yang kalian butuhkan, ataupun Excel. Serumit apa sih data processing yang kalian akan lakukan. Kalau sebatas hal-hal simple kayak bikin Excel untuk bikin budget pribadi, update CV, bikin simple sales pitching, presentasi gitu ya, iPad can do that. Bahkan dengan Office 365 yang diakses di Safari, tampilannya akan sangat familiar. Tapi kalau butuh fitur yang advance kayak data crunching dengan jumlah row data yang banyak atau ribuan gitu ya, butuh makro, pivot table yang kompleks, mail merge, ya udah langsung aja pilih laptop ataupun MacBook. Atau kalau kebutuhannya buat editing, serumit apa sih workflow produksi kalian? Kalau sekelas konten kreator YouTube, TikTok, dan IG, mestinya iPad itu udah cukup banget. Mulai dari yang sosmed friendly ya, kayak CapCut ataupun Edit by Instagram, sampai dengan editing yang pro, kayak DaVinci Resolve sama Final Cut, itu sudah cukup mumpuni di iPad. Tapi kalau untuk produksi yang membutuhkan workflow yang rumit, menggabungkan file audio video dari multicam ataupun multi-device, ya mungkin memang butuh laptop. Tapi ingat, pekerjaan berat yang aku sebutin tadi tentunya juga butuh laptop yang nggak sembarangan ya. Buat aku pribadi sih, karena memang nggak butuh aplikasi dengan level profesional gitu ya, makanya aku lebih memilih iPad karena ya dia lebih versatile ya. Buat hiburan juga mantap, which is kalau aku pakaiin sekitar 50-50 lah, 50% hiburan dan sisanya untuk hal-hal produktif seperti bikin konten ini. Jadi buat aku beli iPad itu jauh lebih make sense daripada aku harus pakai laptop ataupun MacBook. Banyak yang nuntut sebaiknya macOS itu dikasih aja ke iPad karena kan chipsetnya sudah sama-sama pakai M series gitu ya. Percayalah, itu menurut aku ide yang buruk. Memasukkan macOS ke iPad itu kelihatannya profesional, tapi mungkin fungsinya justru akan merusak experience-nya. macOS itu cursor first dan memang aplikasinya didesain lebih complicated gitu ya. Sementara iPad itu touch first, makanya dia secara UI ataupun secara fungsional banyak disimplifikasi. Kalau kita paksa macOS masuk, intimacy yang kita cintai tadi bakalan mati. Kita cuma bakalan dapat laptop yang kurang efisien. Nyatanya sampai sekarang Microsoft Surface yang menggabungkan tablet dengan PC juga nggak menjadi device paling populer sejuta umat kan. It's a proof, right? So, menurut aku, iPad itu memang bukan pengganti laptop ya. Tapi dia adalah komputer portable yang nyaman kita pakai di mana saja, kapan saja. Jadi ya mulailah menikmati iPad sebagai si serba bisa. Maksimalkan segala macam fitur aplikasi yang bisa kalian maksimalkan. Dari hiburan sampai dengan kreatif dan produktif. So, thank you for watching and adios.